Selamat datang di episode yang sudah ditunggu-tunggu oleh ribuan, bahkan puluhan ribu, bahkan ratusan ribu, bahkan miliaran dari fans Cangcuter Son di seluruh rakyat Indonesia. Saya tahu nih arahnya kemana ini. Kemana arahnya? Ini kita akan bicara tentang racun ya. Racun. Apa yang gitu terparah ya? berarti racun Cet? Hah? Dari lagu itu apa yang terparah racun? Yang terparah maksudnya apa? Wanita racun dunia. Enggak dong, Enggak. Saya tidak setuju. Karena saya adalah pencinta wanita gitu ya. Oh, Dan iya, juga seperti betul Son. sekali. Ternyata gitu ya. Apa bintang tamu kita kali ini itu adalah seorang dokter yang saya sangat menanti-nanti. Karena saya udah pengen banget ngomongin tentang racun. Yes. Karena ternyata racun itu bukan hanya yang dipakai di perang doang, Son. Sehari-hari juga ada racun. Banyak ternyata ya. Banyak racun ya kan. Nah, dokter ini adalah ahlinya. Ahlinya. Ya kan? Ini dia, Dokter Trimaharani. Trimaharani. Makasih ya Mas Risha. Risha ya, Ya, Risha Risha. Johnson. Dan Risha. Susah banget namanya. Iya. Nama saya jauh lebih susah. Dia 3 kata doang tadi. Iya, kalau Son gampang. Iya, Tahu iya. nggak? Tadi itu aku mikir Risha itu nama bapaknya, Son itu anaknya. Ternyata Tidak. nama. Tapi nggak apa-apa. Banyak yang mengira Banyak. seperti itu. Iya. Benar, Iya. walaupun pengundang saya sebenarnya, tapi nggak Oh, gitu. apa-apa. Jadi makasih ya kalian mau mengundang saya di sini. saya yang Iya. unlock banget dokter bisa datang ke sini karena banyak banget pasti yang bisa dibagi sama teman-teman ya kan, terutama soal racun nih. Nah, Iya, oke, episode sekarang oke. juga kita bakal ngomongin banyak tentang sabu kan Cet? Oh iya benar. Serum anti bisa ular. Iya, kadang-kadang kalau aku salah ngomong ya orang pikir narkoba. Dokter Maha ngasih kan pada orang gigit ular itu narkoba. Gitu. Padahal maksudnya serum mati bisa ular. Serum mati bisa ular Orang ya. sakit kok dikasih sabu. Pasti di komen bawah udah ada yang nulis BNN, udah ada yang nulis juga yakin banget kan. Ya kan bukan ya, ini berbeda ya satu ini. Ya kan, jadi mendingan langsung aja kita mulai. Selamat datang di episode terbaru dari Di Atas 12. Apa racun yang paling mematikan di dunia atau di Indonesia, Dok? Banyak, hampir semua racun mematikan. Jadi gini, di Indonesia itu keracunan itu dibagi 2, keracunan alami dan non alami. Nah, alami kayak yang tadi disebutkan racun ular, racun hewan laut, ya ubur-ubur, stonefish, ikan pari, terus corn snail. Kalau jamur gitu, Dok? Jamur ya. Alami ya? Terus alami juga. Terus kemudian tumbuhan. Tumbuhan tuh pernah enggak nonton Spider-Man yang Poison Ivy? Oh iya. Itu di Indonesia banyak. Tetrodotoxon. Ada itu di Indonesia. Kalian kalau mau belajar soal itu belajar padaku. Nah, ini dia waktunya. Nah, yang non alami juga banyak. Jadi non alami itu mulai dari keracunan makanan, keracunan bahan kimia rumah tangga. Misalnya bahan kimia rumah tangga itu cairan pel, ya, cairan pembersih baju, cairan pemutih, kemudian pewangi. Nah, itu semuanya kan bahan kimia rumah tangga ya. Itu bisa menjadi racun. Kemudian heavy metal, logam-logam, merkuri. Sekarang nih aku lagi mengerjakan timbal, keracunan timbal. Oh iya. Nah, Itu parah itu. iya, aduh, itu kasihan tuh. Dan Indonesia itu angkanya tinggi banget. Kemudian ada lagi keracunan kayak kemarin radioaktif, ya. Kemudian keracunan ini pestisida. Kita ini kan negara pertanian besar. Iya. Nah, pestisida itu dipakai dalam banyak hal, mulai dari pupuk sampai mematikan hewan-hewan yang insekta dan juga tikus dan semuanya. Dan ternyata ini juga racun yang mematikan. Mematikan kalau kena manusia. Bukan karena itu biasanya untuk hewan ya. Iya. Tapi kalau keliru disalahgunakan untuk manusia juga mematikan. Jadi racun alami dan non alami di Indonesia banyak sekali. Banyak sekali ya. Kayaknya kalau kita ngomong racun ini semua, seminggu lagi podcast ini kali. Iya. Sebanyak itu. Gimana? Kuat seminggu lagi. Berarti sebagai dokter ahli racun nih ibaratnya. Itu Iya. berarti banyak sekali yang dipelajari dong. Kerjaanku banyak. Makanya kan tak tunda-tunda terus podcast ini. Karena kerjaanku banyak. Hari ini selesai keracunan A. Belum itu selesai, udah ditelepon lagi keracunan B. Jadi maksudnya Ya. harus datang untuk mengobati seperti itu. Iya. Kalau
Kalau kan gini, aku tuh sudah memulai pekerjaan ini dari 2012 ya. Jadi sebetulnya aku udah training semua dokter di Indonesia. Tapi namanya dokter baru banyak sekali, perawat baru banyak sekali, bidan, farmasi, karena itu bidangnya semua ya. Farmasi obatnya, bidan itu di desa-desa kan namanya pustu kebanyakan diisi bidan ya. Jadi bidan pun kalau di desa tidak hanya ibu hamil dan anak kecil, tapi bidang-bidang keracunan itu harus kuajari juga. Tapi dulu sempat ini ya dok ya, kayak bikin grup WA. Oh, sekarang masih juga. Oh, sekarang Tapi masih biasanya grup WA itu adalah untuk dokter, tenaga medis lah. Oh, karena itu oke. itu harus laporan detail, mulai anamnese, pemeriksaan fisik, laboratorium gitu loh Mas. Kalau masyarakat awam kan nggak gitu. Ngomong gini aja kan masyarakat awam, aku kegetular diapain gitu kan. Jadi itu nanti pakai yang aplikasi itu. Oke, saya soalnya pernah baca ada orang yang berterima kasih sekali kepada dokter itu karena yang di ini orang yang tuanya di diselamatkan. itu karena harus detail dan aku harus lihat fotonya, pembengkakan di mana, gigitan ular di mana dan sebagainya. Dan itu juga untuk tawon, untuk yang keracunan jamur dan sebagainya. Gitu. Iya, iya, Sekarang ya harus dimanfaatkan semuanya. Karena orang-orang kan senang itu kalau ada aplikasi kan mereka lapor terus sehingga karena kita dokter tahu. cuma satu ya maksudnya ya. Nggak Bukan bisa masalah semuanya. satunya, tapi mereka mau lapor. Oke. Kan kalau dulu mereka nggak mau lapor, akhirnya Oh. ketika sudah parah baru dibawa. Oh, Nah iya, sekarang benar. misalnya keliru aja kayak kemarin tuh lucu. Ada seorang anak kos-kosan ya, dia mahasiswa atau pekerja saya lupa. Pokoknya anak kos. Dia pulang malam hari, dia tuh mau ceplok telur. Oke. Kalau sebelum ceplok telur nuangkan apa? Minyak. Nah, minyak dia lihat tuh kuning di ini. Waktu dikasih telurnya kok pahit. Kalian tahu apa itu? Baygon bukan? Bukan, super pel yang rasa lemon. Rasa lemon. Jadi iya. Soalnya rasa lemon. Iya, seperti minyak kan kuning. Aduh, ada vitamin C-nya itu di dalam situ. Parah, terus gimana dong dok kalau Ya, gitu? kita bantu bagaimana mengatasinya. Karena kan kalau bahan kimia rumah tangga kan itu keracunannya. Kalau rasa gitu. eukaliptus itu. Iya. Tapi apa barang-barang yang orang pakai sehari-hari yang ternyata itu sangat beracun? Banyak misalnya timbal ya. Nah, dalam keracunan timbal itu ternyata alat-alat rumah tangga kayak penggorengan. Ya kan ibu-ibu ini suka penggorengan yang bentuknya lucu-lucu, antik-antik tanpa ngecek apakah itu kadar timbalnya tinggi. Mainan anak-anak. Bayangkan ya anak-anak itu dibelikan banyak mainan tapi mainannya itu justru membuat dia keracunan. Jadi timbal adalah salah satu kontributor yang sangat tinggi untuk anak stunting. Jadi waktu kemarin aku ditanya oleh para bosku ya, kenapa sih stunting itu puluhan tahun kok nggak selesai-selesai? Jawabannya sebagai ahli racun gampang, karena keracunannya nggak diatasi. Jadi kalau keracunan yang diatasi, keracunan timbal itu diatasi dulu, maka semua makanan itu akan bisa diserap dan anak itu tidak stunting lagi. Jadi karena ada mainan-mainan yang ada mengandung timbal di dalamnya contohnya. Itu mainan. masuknya lewat mana dok? Kenapa? Masuknya lewat mana? Itu bisa dia langsung masuk lewat kulit, langsung bisa masuk ya? lewat. Iya kan anaknya megang-megang makan Oh, itu. gitu. Terus kulit langsung Pori-pori penyerap. masuk? Bisa. Bisa masuk ya? ya? Bisa. Karena kan timbal itu berbagai bentuk kan ya. Waduh. Nah, yang paling bahaya adalah alat-alat rumah tangga yang dibuat masak ibunya. Karena makanan pun yang dimasak oleh ibunya mengandung timbal. Oh, yang teflon yang anti lengket itu bukan? Ya macam-macam kan. Sekarang kan ibu-ibu macam-macam. Teflon lah, Presto lah, ya macam-macam kan. Pokoknya besi-besian gitu ya. Ya, pokoknya kan lapisan-lapisan itu sebetulnya memang harus diuji kadar racunnya. Nah sayang di Indonesia kan jualan-jualan alat seperti itu kan kayak jualan kacang goreng aja kan ya. Langsung Nah, lolos. ya nggak pernah diuji apakah dia beracun atau tidak. Kalau barbel gimana sih? Barbel gimana? Dok? Masih fine sih daripada teflon ini Nah, sih. Karena saya dengar teflon ini Iya, lapisannya itu kadang misalnya, bisa suka lepas ya. Kapan-kapan nanti bisa difotoin ke saya barbelnya mana? Cepat jim gitu kan. Barbel. Iya, Kan jadi besi kebanyakan tapi kan barbel ya. jadi memang banyak kayak merkuri juga ya. Merkuri ini di tempat di Indonesia kan banyak sekali dipakai untuk berbagai macam hal. Nah, jadi itu juga berbahaya karena merkuri itu juga terserap di tubuh kita kan, kulit kita kan. Dia bisa masuk langsung kulit kita dan itu sangat berbahaya sekali. Nah, kayak keracunan Minamata yang di Jepang beberapa puluh tahun yang lalu ya. Kenapa begitu? Ya karena itu masalah toksin itu negleted.
negatif alias terabaikan. Iya. Padahal semua kasus kanker. Nah, kalau Mas Son tanya ke saya, Mas Son atau Mas Riza, Dr. Maha, kenapa sih angka kanker tinggi banget di Indonesia? Ya salah satunya adalah toksin-toksin yang segitu banyak itu. Terutama ya heavy metal tadi, kemudian bahan kimia rumah tangga dan sebagainya. Karena kita itu tidak pernah mempunyai sebuah riset yang bagus tentang toksin. Nah, mungkin akhir-akhir ini Mas Son dan Marisa hanya lihatnya keracunan alami ular aja ya, atau yang lain misalnya hewan laut berbisa atau insekta gitu aja. Padahal yang non alami juga banyak. Kalau ini gimana dok? Ini yang paling dekat sama kita nih. Ini nih. Oh ya. Ya bisa. Ini kan cup ini terbuat dari kertas. Kita harus tahu kertas ini berwarna putih diwarnai pakai apa. Ada warnanya juga. Bahan kimia rumah tangga nih. Katanya nih dilapisin ini kayak Kita tahu ya dalamnya itu. Iya. Dilapisi plastik enggak? Ya, kalau plastik berarti mikroplastik Mas masalah. Nah, itu termasuk racun juga. karena kalau kertas gigi ini kan pasti nggak tahan panas dong. Iya. Ya kan? Terus sedangkan Terus ini buat kertasnya sendiri ini. kan warnanya putih. Aslinya kertas warna putih, dia kayu. Coklat Mas. Jadi sebetulnya kenapa di Indonesia angka kanker nggak turun-turun? Segala hal di sisi. Maaf Mas, ini juga banyak racunnya. punya dia. Ya, nggak bisa ngomong kita. Apapun yang kita sentuh ternyata mengandung racun. Karena memang sebetulnya di negara kita harus ada standar ya. Misalnya gini, kalau gelas kertas gini nih bahan kimianya misalnya untuk pewarna, untuk kan ini dibuat wangi juga kadangkala atau nggak berbau, Nggak berbau. Gitu-gitu. Berapa standarnya supaya aman? Karena sebetulnya tubuh kita itu ada standarnya kan. Kalau segini misalnya 10, kalau lebih dari 10 akan menimbulkan racun dan akan menimbulkan sel-sel itu mengalami malignansi atau mengalami abnormalitas. Sedangkan di bawah 10 enggak gitu. Nah, dan racunnya banyak sekali. Yang tadi aku cerita. Bahkan kita bernafas kan Pasti ada nih. Gitu ya. parfummu. Dok, saya paling penasaran parfum deh. Parfum itu kan katanya Enggak, ada. tapi sebelum ke sana, sorry, berarti kan kemarin kan sempat ada tren bahwa orang memakai styrofoam, ya kan dok, membenci styrofoam lah, Ya, dan menggantinya karena- dengan kotak kertas. Ya, karena kan? dianggap styrofoam itu membuat jadi racun dan cancer Iya, kan. iya, Nah, ternyata kalau kertas pun bukan kertas yang betul-betul tanpa pewarna, tanpa zat kimia. Maafkan ya, kertas bisa jadi gini kan pasti ada zat kimianya tuh. Biar dibuat halus, dibuat warnanya menarik. Ada zat kimianya kan Dan pasti. ada lapisannya pasti dok, kalau enggak tembus. Iya. Bocor. Nah, sedangkan Bocor. kertas aslinya kan kalian tahu itu kan terbuat dari tumbuh-tumbuhan kayu ya. Ya pasti bentuknya gak jelas, nembus air ya kan? Iya, Ya pasti iya, nembus iya, air dan warnanya elek kan? Iya, Coklat iya. gitu aja. Nah, jadi sebetulnya ya itulah yang kita hadapi. Kalau aku zaman dulu kecil ya, namanya makan-makan itu pakai daun pisang. Nah, baru gak bagus beracun. tuh. Iya. Berarti kurang tepat ya maksudnya mengganti styrofoam dengan kotak kertas itu. Mungkin resikonya jadi lebih kecil, Lebih kecil, tapi ya. bukan zero gitu Oh, lah. iya, Tapi itu tadi Mas, cerita tentang racun itu panjang, dalam, luas, lebar. Jadi orang yang nggak mau lagi. Karena kan sesuatu yang terabaikan ya. Sebetulnya kalau di dalam keracunan itu ada yang penyakit akut, yaitu yang kebanyakan alami tadi, dan ada yang kronis dan metabolik, yaitu yang non alami tadi. Bisa kronis kayak timbel, baru muncul ketika berapa puluh tahun kemudian. Cancer. Yang bensin itu kan bensin campuran Betul, timbal. itu kan lama kan. 70 tahun itu. Iya, jadi 70 tahun baru keluar kita sudah tua, baru keluar. Iya. Jadi Akhirnya. yang bikin bensin timbal itu kan si Thomas Weasley itu kan. Jadi Iya. setelah dia bikin 70 tahun kan orang komplain kan. Terus dia bikin penemuan lain Jet. Apa itu? Tahu apa? Apa? Dipikirkan, oh gue udah meracuni satu dunia nih. Ya. Kayak gue pengen benerin lah. Eh. Dia bikin apa? Freon. Oh. Ya, Freon kulkas. sehingga tidak membuat keracunan timbal kan. ya karena ozon kita hancur semua gitu. Jadi 2 kali ngebabat ini dia. Yang penting manusianya Iya. selamat gitu. Nggak Selamat juga. Sama aja. Tetap aja. Sama Jadi aja gitu ya. memang ilmu racun itu kan sudah dipelajari sejak zaman Romawi atau sebelumnya ya, karena hampir semua perubahan dari periode dunia ini akan mengatakan
tentang racun di dalamnya. Nah, misalnya ya seorang raja ingin kebal, dia coba segala macam racun, akhirnya ketemulah, oh ini apa aku bisa kebal dengan cara ini. Tapi kan dia masukkan racun segala macam. Itu kan zaman Romawi dulu kan ya, gitu ada ceritanya gitu ya. Tadi memang sejak zaman dulu kala ilmu racun ini sudah ada. Sayangnya memang neglected ya. Dan ketika racun itu jadi sebuah isu besar di negara kita, semua orang tidak tahu pangkal dan ujungnya, bulet saya sendiri gitu. Berarti kalau kita bicara tentang packaging dari makanan, yang terbaik daun pisang ya. Ya Salah pokoknya satunya. tidak mengandung bahan kimia rumah tangga, tidak mengandung mikroplastik, ya kan Kaca kayak kali ya, kaca masih oke kali ya. ya sebetulnya kalau zaman dulu itu kan gelas-gelas kaca ya. Iya. Nah memang salah satunya kaca itu masih bisa, meskipun kita tidak tahu cara processing dari membuat gelas kaca. SNI apa enggak nih gitu? Pasti ada bahan kimianya Mas ya kan. Ya. Tadi dok kita balik ke parfum tadi ya. Saya Iya. penasaran tuh parfum. Katanya kan parfum itu ada namanya ini kalau di luar di Amerika ya, fragrance loophole namanya. Iya. Jadi celah hukum di parfum. Sehingga dia tidak perlu mendisclose isi parfumnya apa saja ya. Jadi Iya. dia cuma tulis parfum, nggak perlu nulis isinya karena kan itu rahasia ini kan resepnya lah. Nah, itu kalian menyinggung celah hukum yang menjadi konsen sekarang ilmuku. Jadi kan aku tadi cerita ya, aku baru saja menyelesaikan kuliah hukumku. Kalian tahu apa isi penelitianku? Penelitianku tentang celah hukum Celah hukum. toksin di Indonesia. Waduh. Jadi celah itu Banyak apa enggak dok? banyak banget. Banyak ya kan. Contohnya Contohnya apa tuh, itulah Dok? yang menjadi sebuah problem akut dan kronis di bangsa kita ini. Andai masalah toksin itu bisa diatasi, sebetulnya banyak penyakit bisa kita reduksi. Nah, jadi PR-nya itu lama. Ya aku kira-kira ya 5-20 tahun lah untuk membuat seperti itu sehingga bangsa kita betul-betul ada di level aman. Tapi dengan keadaan ekonomi yang seperti ini, itu pasti akan menyulitkan orang yang berbisnis kan. Iya. Dengan banyaknya standar-standar Iya. baru. Iya. Berarti harus cari sweet spot di tengahnya gimana gitu ya supaya. Betul, dan itu butuh sebuah kebijakan. Nah, karenanya kan kebijakan tuh membuat bijak gitu ya, sehingga betul-betul menjadi sebuah solusi tanpa harus meminggirkan sisi-sisinya. Nah, jadi itu memang betul-betul ya harus kita mengerti, dan itu diawali dengan mengerti tentang esensi dari racunnya sendiri, Mas. Gitu. Oh iya. Kalau ini dok, apa lilin aromaterapi katanya ada Iya. yang apa berbahaya juga. Iya, karena kan tadi kita ngomong inhalasi toksin. Nah, aromaterapi itu dari apa? Inhalasi kan? Betul. Nah, jadi aromaterapi yang inhalasi itu kita harus betul-betul mempunyai pengetahuan tentang aroma apa aja yang memang baunya itu tidak menimbulkan sebuah keracunan. Karena keracunan itu bisa awalnya dalam tahun-tahun pertama gak apa-apa. Setelah 2-3 tahun ternyata menimbulkan cancer. Wah. Nah, jangka kan bisa panjang. seperti itu. Kan kalian tahu ya kalau menghirup itu nanti masuknya ke dalam saluran pernapasan kan. Nah, parunya gimana? Oh, Kemudian iya. organ lain gimana? Memang untuk yang keracunan inhalasi ini kan kita punya pusat racun di Asia ini beberapa yang bagus. Ya Singapura, Malaysia, pusat racun negara, terus Thailand Ramati Body. Nah, mereka itu lagi merisetkan, Indonesia belum punya. Masih baru tak mulai dengan virtual poison center tadi. Oh gitu. Karena Belum berhasil, Dok, ya? karena Iya. dulu pernah punya, tapi karena tupoksi itu di BP POM dulu tahun 95 dan berakhir tahun 2018. Oke. Karena tupoksinya BP POM jadi hanya obat dan makanan, Oh, iya. tidak keracunan. Iya, iya, Jadi iya. akhirnya poison center itu gak ada lagi, Mas. Padahal itu esensi suatu bangsa. Karena kalau kita ingin meningkatkan taraf pendidikan, berarti anaknya nggak boleh kena keracun toh. Betul. Supaya bisa pinter, bisa ngerti, sekali baca langsung ngerti. Lah kalau sekali baca dia banyak racun di brainnya dia yang membuat neurotransmitter gak bisa connect, ya jadi nggak ngerti. Nah, orang-orang awam kasarnya ngomong bodoh. Jadi sebetulnya bodoh itu adalah neurotransmitternya nggak oke gitu. Nah, dia ditutupi oleh racun, racunnya segala macam. Gitu.
gitu. Apalagi anak anak kecil kan rentan banget Iya, gitu. iya, Kalau iya. kita ya sudah tua ya sudah enggak. Iya. Ya begitulah. Iya, salah satu apa yang bikin kaget juga saya melihat ada ilmuwan yang neliti ternyata menemukan di dalam plasenta ibu hamil itu ada jutaan mikroplastik. Iya. Jadi bayinya sudah kena mikroplastik dari sebelum lahir. Coba kalian cek sekarang hewan-hewan ikan misalnya ya mikroplastik semua sudah. Iya. Ikannya kita makan, ya udah masuk ke tubuh kita. Jadi tidak kaget kalau dalam plasenta ada mikroplastik. Belum lahir Nah, ada keracunan. Iya. Idian. Sehingga akhirnya ketika lahir ya sudah racunnya jadi banyak. Gitu. Iya. Makanya sekarang kan banyak sekali kasus-kasus malignansi atau kanker ya. Ada bayi udah kena kanker ya kan Iya. gitulah. Jadi jadi memang racun ini sebetulnya dalam aspek seluruh hidup manusia ya. Nah, memang awalnya kan kita ingin membuat sesuatu yang lebih bagus, lebih nyaman. Misalnya aromaterapi tadi ya. Iya. Kita kan pingin baunya seger bisa tidur gitu-gitu tanpa kita berpikir bahwa aroma seperti itu kan buatan tuh ya. Nah, kan bukan aroma kayak bunga sedap malam yang bagus gitu kan. Bukan ya. alami ya. Iya, kalau alami baunya oke lah. Tapi kalau misalnya itu buatan, meskipun itu aroma sedap malam tulisannya, tapi beda toh. Beda-beda. Bahan kimia kan. Nah, jadi begitulah. Saya pernah dengar gitu, siapa yang ngomong gitu kalau apa bau itu bisa kecium setelah udah setengah jam atau 1 jam disemprot, ya itu udah pasti racun gitu. Bener gak sih? Ya. Dan kita tahu pasti ya, sebetulnya tubuh kita itu sudah berbau kan ya, Mas. Bau Iya. alami dari sel-sel tubuh kita yang metabolisme itu. Tapi kan kita ingin baunya lebih kuat, lebih wangi gitu-gitu kan. Padahal itu racun semua gitu. Iya. Nah, jadi dunia keracunan tuh luas, lebar, dalam dan membingungkan gitu. Kayak kita nyuci baju ini udah mungkin racun semua kayaknya Ayolah, pori-pori kan. kan ada pewanginya, ada pelembutnya, Iya, kan? ada sabunnya. Waduh. Diduga-duga di dalam parfum ada fetalatnya ya kalau nggak salah ya. Dalat itu. Kan kandungan tadi ya kayak tadi kan itu sebuah celah hukum, jadi kita nggak nuliskan kan. Benar. Kita nggak tahu apa isinya itu semua. Bisa Iya. juga isinya itu membuat kita adiksi. Beberapa kasus malignansi misalnya, terutama malignansi yang kalau tadi aku ceritakan kalau inhalasi paru ya yang kena malignansi di paru, salah satunya suspeknya atau diduga-dugaan dari para dokter karena dia memakai parfum yang sama dalam beberapa tahun atau puluhan Ada ya? tahun. Ada. Wah. Iya. Terus katanya nurunin ini juga gak sih? Kualitas sperma juga. Hormon pastilah. apa? Kan bahan kimia dia ya pastilah Mas. Iya. Yang terjadi kepada pasien tersebut apa akhirnya, Dok? Karena kan CA paru akibatnya. Aduh. Nah, jadi itu banyak kasus kayak gitu CA paru karena CA paru itu penyebabnya macam-macam ya. Nah, bisa rokok, bisa parfum, pokoknya sesuatu yang inhalasi. Bahkan mungkin bau-bauan yang kita anggap baunya enak. Nah, ternyata itu juga memicu sebuah malignasi dari sel-sel tubuh kita. Karena tubuh kita ini sebuah tubuh yang pandai. Sebetulnya kalau ada racun masuk kita, tubuh kita itu dapat mengekskresi dan mensekresi lewat keringat, lewat uap kita bernapas, kemudian kencing, berak gitu. Tapi kalau itu banyak, misalnya tadi kita cerita parfum ya, dia memakai parfum itu sehari 4 kali misalnya ya, dipakai sudah 20 tahun kan ada ya. Orang itu aku nih cerita aja ya. Ada ingin eksistensi dirinya dengan bau. Ada kan? Sebenarnya kalau bau itu ya. Saya juga pakai parfum sih. Iya. Banyak 10 kali. Iya. Jadi dia itu ingin kalau bau itu sudah tahu bahwa itu adalah dia. Gitu. Iya. Ada yang begitu tuh. Ada pasanku seperti itu. Ada. Jadi waktu itu kan kita heran kenapa nih kok kayak gini. Kan aku kan dokter spesialis emergency. Jadi kayak gini tuh gimana tuh? Jadi ketika dia datang itu sudah CA paru dan metastase kemana-mana. Nah kita memang tidak bisa mencari sebabnya toh. Nah tapi kemudian kita coba tanya lifestyle-nya gimana sih. Nah dia cerita bahwa dia itu puluhan tahun menggunakan parfum dengan bau sama, merek yang sama. Tiap hari mungkin ya. Sehari bisa beberapa kali. Kan dia kok pergi doang. Pergi tiap hari. Ternyata itu memang suspek ya karena memang harus diteliti, harus diotopsi dan sebagainya. Kalau dia meninggal, pastinya kan belum meninggal
ya. Jadi dia masih ini aja. Nah kita lihat ternyata ya itu tadi Mas, kandungan dari parfum itu apa kan nggak ditulis tuh. Betul. Nah jadi akhirnya kita nggak tahu apa yang menyebabkan si malignasi itu sangat berkembang di paru. Dia kalau kita tanya dia merokok enggak, dia begini begitu. Yang kira-kira bisa menyebabkan sebuah sek paru enggak, kecuali memakai parfum itu. Gitu. Kan biasanya kita para dokter kan anamnesa ya, apa lifestyle-nya gitu. Meskipun itu adalah dugaan, memang butuh riset yang dalam. Dan di Indonesia riset racun itu sangat sedikit sekali. Moga-moga Pak Prabowo nonton ya. Kalau Minimal nonton Pak, Pak, Mayor Teddy, tolonglah nggak apa-apa. Pak, riset ini Pak, riset racun Pak, banyak racunan. Harus ada riset racun ini. Harus ada. Iya. Karena itu penting sekali Betul, ya. penting. Benar-benar. Kalau kita mau meningkatkan kesehatan, kalau kita mau sebuah standar yang bagus pada kesehatan kita untuk generasi mendatang, katanya Indonesia emas. Maka racun itu harus direduksi. Kita sekarang move ke ngomongin soal makanan. Oke. Apa makanan sehari-hari yang ternyata beracun, Dok? Banyak ya? Jadi warna, rasa, bahkan pengawetnya udah dapat semua Mas. Bahan kimia rumah tangga gitu racunnya, gitu kan. Nah sekarang nih kalau kita pergi ke mall-mall ya, ke toko aja, ke toko makanan. Hampir semua makanan itu untuk membuat putih, membuat warna coklat dan sebagainya kan ada pewarnanya. Belum lagi pengembang, pelembut, pengawet. Aduh ada. Jadi sebetulnya kita makan racun tuh. Kalau jengkol gimana, Dok? Kan ada sebuah penyakit bahkan yang sampai namanya jengkolan gitu. Jengkolan itu memang mengandung sebuah racun. Jadi di bahan makanannya sendiri. Nah, jadi dia bisa menimbulkan kristal pada ginjal kita, Mas. Aduh. Akhirnya enak. Siapa ngomong jengkol nggak enak? Apalagi semur jengkol ya. Iya. Nah, tapi karena kalau sudah makan enak itu pasti makannya nggak satu. Aku tanya sama kalian, kalau makan jengkol satu? Nggak satu. lebih. Masih lebih Iya, satu. lebih. Nah, itu resiko sekali dia menjadi sebuah kristal di ginjal kita yang bisa membuat kerja dari ginjal kita jadi berat karena kristal. Oke. Nah, jadi memperberat ginjal itu bahkan kalau kita makannya sangat banyak bisa gagal ginjal akut. Namanya akut kidney injury. Jadi asam jengkolat itu salah satu permasalahannya adalah menimbulkan gagal ginjal akut. Bisa gagal ginjal karena makan jengkol, Dok. Betul. Apalagi kalau proses pemasakannya membuat si racun jengkolat tadi itu betul-betul terakumulasi. Misalnya makanannya kurang mateng gitu-gitu ya. Sehingga betul-betul tidak tersafety gitu ya. Nah, namanya kan orang yang makan jangan sampai hancur gitu kan. Kan jengkol tuh kalau sudah mateng banget kan udah hancur karena dia kayak kentang gitu kan. Terlalu lembut gitu. Kalau jengkol ini dalam buku-buku keracunan kita udah masuk. Bahwa jengkol di negara Asia kan bukan hanya Indonesia yang punya jengkol ya. Thailand karena penerbangan Bangkok nggak ada kan. Kemudian Malaysia ada meskipun tidak sebanyak Indonesia karena Indonesia ini kan betul-betul negara tropis yang kaya banget kan, termasuk kaya akan tumbuh-tumbuhan beracun gitu. Ada kata terakhir yang beracun. Hewan-hewan beracun. Sama ini Dok, makanan kesukaan saya nih salah satu nih, rawon. Iya. Saya kan suka makan rawon. Keluaknya itu saya baru tahu sangat beracun katanya ya. Iya. Keluak itu ya. Jadi sebetulnya keluak itu kan dipakai itu kan kayak diperam gitu dulu kan supaya dia bisa kubur katanya. Supaya bisa dimakan. Tapi kalau itu asli yang dipetik dari pohon itu adalah pohon-pohon yang beracun semuanya. Pahit lagi gitu. Cyanida apa itu ya racunnya? Nah, seperti gini Mas, cyanida itu kan racun sebetulnya yang ada di keluak ini adalah cyanida yang tumbuhan, bukan kimia. Tapi cyanida yang berbentuk bahan kimia kan juga ada. Ada ya. Nah, cyanida dalam bentuk tumbuhan ini bisa membuat sebuah keracunan bagi kita yang makannya. Tapi memang cyanida ini mempunyai beberapa efek. Misalnya nih Mas ya, cyanida pada singkong. Ada cyanidanya juga. Pernah nggak lihat singkong yang warnanya ungu biru kehitaman? Iya. Ada. Jadi misalnya, di permukaannya singkong, kalau di Jawa Timur namanya telo gendruwo. Bukan ada gendruwonya, bukan. Tapi telo itu karena berwarna hitam kebiruan. Itu kan singkong itu kan ubi kayu ya. Nah, jadi dia kalau orang itu makan, dia akan mulai keracunan. Keracunannya mulai dari pusing, mual muntah sampai bisa tidak sadar. Sampai meninggal bisa. Nah, akhirnya si singkong ini harus direndam pakai air. Bisa mengalir, bisa enggak, pokoknya direndam pakai air karena cyanida itu salah satu yang di tumbuhan itu bisa dilarutkan dengan air. Nah, juga ada
ubi, misalnya ubi gadung, pernah dengar? Keripik gadung itu Oh, loh. belum kalau itu. Belum. Belum. Loh, kalian nggak pernah makan keripik gadung? Enggak pernah. Dia lebih tahu kasih. gadung nih. Itu kasihannya. Bawain nanti oleh-oleh ya, Dok ya. Tapi kalau keracunan bukan aku lah. Ya zaman dulu kan keripik gadung itu salah satu makanan kesukaan karena rasanya renyah. Iya. Tapi dia juga sama, dia harus direndam dulu dalam air oke. supaya sianidanya larut. Karena sianida yang di tumbuhan tuh kebanyakan larut dalam air. Nah makanya si kluwek juga gitu kan ya. Nah jadi kan mengandung sianida risikonya sangat tinggi Kluwek tuh untuk ribet banget, mesti dikubur pakai abu sama Iya, tanah 40 hari katanya. Iya, kan dia supaya mengalami fermentasi Iya, tadi bener. sehingga tidak menimbulkan keracunan. Tapi misalnya kita makan dalam jumlah besar, pusing-pusing ya berarti keracunan juga. Gitu. Iya. Tapi kita mikirnya bukan keracunan kluweknya karena nggak pernah terpikir dari situ ya. Iya. Oh keracunan rawon ya gitu. Iya. Wah, makanan ini Karena enggak bener. rawonnya enak. Iya. Kadang-kadang Jadi di suka Indonesia gitu. banyak banget mas yang namanya tumbuhan beracun. Jadi bambu. Iya, rebung Pernah ya. makan rebung. Rebung itu kenapa harus dicuci pakai air? Dulu aku suka masak mas ya. Nah dulu waktu kan aku tinggal di daerah. Aku bukan orang Jakarta, aku Iya. orang Kediri ya. Oke. Ibuku ngajari kalau masak rebung itu dicuci pakai air beberapa kali sampai betul-betul bersih dan direbus dulu sampai betul-betul kan nanti akan keluar air warna kuning gitu kan ya. Oke. Itu dibuang sampai 2-3 kali. Iya. Nah, Air rebusannya diganti terus iya, ya. Iya. Nah, itu salah satunya adalah sianida juga. Jadi, tumbuhan beracun di Indonesia itu ada 5 kelompok. Nah, sianotoksin ya ada, kemudian ada yang golongan nefrotoksin juga, kayak kecubung tuh loh, Mas. Oh, iya, cembung. Itu- Memabukkan ya. Kemudian jamur ada juga. Jamur. Jamur itu psilocybin tuh yang menimbulkan halusinogen. Oh, Biasanya iya. dibuat dadar, telur dadar, apa namanya omelet. Banyak tuh di Bali dibuat orang mabuk-mabuk Emang gitu kan. ada? Berapa enggak tahu lagi. Ini maksudnya magic mushroom. Magic mushroom. Iya, nggak tahu bisa aja nih orang. Namanya magic mushroom. Iya, mushroom. Ya begitulah. Tapi jangan sampai leaf magic leaf loh ya. Nggak tahu. Oh. Kalian tahu nggak magic leaf? Magic leaf Pernah yang mana ke nih? Belanda? Oh iya. kesana itu bener ternyata. berarti. Alun-alun Amsterdam. Oh, Iya. saya connect sama dokter nih, connect saya. Iya. Tapi nggak usah dibahas di sini. Iya, jangan. Saking dulu kan saya dari desa. Waktu saya sekolah S3 itu kan saya sekolah di Belgia. Salah satu teman saya itu kuliah di Rotterdam S3-nya. Jadi sering kita tuh main. Dia main ke Belgia, aku main ke Belanda. Karena itu cuma Iya. bordernya cuma nggak ada bordernya. Kita bisa naik kereta api ke situ Dekat kan. ya? Dekat ya? Iya, naik kereta apinya cuma berapa jam gitu. Aku ke situ. Terus dia bilang, ayo kita jalan-jalan yuk. Kemana? Alun-alun Amsterdam ya. Alun-alun terus kanal-kanal itu. Namanya aku orang dusun ya. Itu di sebuah negara maju. Kok lihat ada sebuah kios rame banget. Tulisannya Magic Leaf. Terus temennya, jangan ke situ itu. Narkoba. Jualannya brownies di situ ya kayaknya ya, brownies ya. Tapi nggak dia tahu. Magic Leaf itu jamu. Iya. Luar biasa. begitulah, Luar biasa begitulah. ya alam Indonesia ibaratnya Iya, gitu ya. iya. Indonesia ini kaya Sangat banget. variatif. Kita tuh kaya akan toksin. Dan kalau kita mau berkembang, sebetulnya semua toksin ini bisa dibuat biodiversitasnya. Pernah lihat obat hipertensi namanya Catoprilda? Kan bapaknya dokter. Itu dari ular bukan sih? Iya, Iya, jadi iya. dari venom ular. Iya. Nah, bisa jadi ular ya. sebetulnya bahan-bahan racun ini bisa dibuat untuk obat, untuk sesuatu yang lebih berguna, misalnya untuk bioenergi. Oh. Bahkan aku dulu punya ide ya, skincare itu terbuat dari venom ular misalnya. Jadi dibotoknya tuh sekali aja seumur hidupku ini. Kalian pasti datang ke aku nanti. Botoxnya pakai racun ular ya. Iya. Atau pakai tumbuhan-tumbuhan beracun ini karena semuanya berpotensi untuk menjadi obat, makanan, bahkan sesuatu yang bisa membuat bangsa kita ini bisa bayar semua utangnya. Gitu. Iya. Tapi ngomong-ngomong soal botox itu ternyata dari racun ya, Dok? ya? Iya, Awalnya ya. iya. Saya baru tahu loh itu Iya, ternyata dari itu racun. racun. Katanya racun paling matikan di dunia itu ya. Iya, Salah satu lah ya. betul, salah satunya. Kan seperti yang tadi itu kita cerita tentang racun sianida kan. Iya. Nah, cuma saja yaitu tadi kita kurang riset untuk membuat botok itu. Kan botok itu botulinum kan ya. Iya, Nah, toksin. jadi sebetulnya ketika kita lihat sekarang orang-orang menggunakan botok itu untuk kosmetika. Iya. Benar. Ternyata bisa.
kita dari botulinum tadi. Padahal botulinum ini kan mematikan banget tuh ya. Nah, jadi kalau menurut saya biodiversitas namanya ya untuk kedepannya. Oh, kita kaya banget itu. Itu di luar semua tambang timah, emas itu di luar itu. Karena itu nggak akan hilang. Ular itu nggak akan hilang kan kita ngambil cuma venomnya. Ularnya kan hidup lagi. Sehat ya. Bener. Tumbuhan itu paling Anda ambil rebungnya dikit. Tumbuhannya bambunya gede-gede. Iya. Keluar akan besar anunya apa? Pohonnya. Kadang kita ambil satu keluarnya atau dua gitu kan. Iya. Jadi kita punya banyak sekali harta karun dunia berupa toksin itu. Bisa Mas, bisa itu. Kalau tertarik ayo kita bergabung. Siap. Karena aku punya ide banyak tentang bagaimana mematakan biodiversitas dari tadi itu hewan, tumbuhan, bahkan racun-racun yang non alami tadi bisa semua itu sebetulnya. Gitu. Tapi kalau ngomong-ngomong soal tanaman, apa tanaman-tanaman paling beracun di Indonesia? Banyak. Yang kelihatannya nggak beracun dok, tapi taunya beracun banget. Iya, kita itu banyak melihat ya. Contohnya nih, misalnya adalah tumbuhan rengas. Aku nggak tahu kalian pernah tahu nggak tumbuhan rengas? Belum pernah dengar lagi. Nah, rengas itu yang aku tadi cerita dalam film Poison Ivy itu loh, Spider-Man. Nah, di Indonesia banyak tuh. Jadi tanaman ini nama khas daerah macam-macam. Rengas, ungas gitu ya. Tapi dia adalah tetrodoksin. Jadi dia itu kalau kita nempel di dia kita gatal. Dermatitis kontak iritan. Kalau kita pegang dari daun, batang sampai pohonnya, tambah gatal. Nah, itulah konsepnya film Spider-Man itu kan Poison Ivy kayak gitu, membuat orang keracunan. Di Indonesia banyak itu Mas. Iya, di hutan-hutan bahkan di rumah-rumah juga ada. Salah satunya adalah tumbuhan yang bisa menimbulkan dermatitis kontak iritan tadi, dan cepat loh Mas. Kalau kita kena daunnya saja dalam 1 menit itu terjadi lepuh, blister gitu. Blister. Iya, perempuan kuatal banget kan. Nah, blister itu bisa pecah jadi luka. Nah, kayak itu karena proses poisonnya racunnya itu. Belum lagi untuk tumbuhan itu yang tadi aku cerita neurotoksin, ada cyanotoksin yang cyanida tadi, ada yang sitotoksin. Jadi sitotoksin itu dia merusak plasma dari sitoplasma dari sel-sel kita. Ada juga yang nefrotoksin. Nefrotoksin ini biasanya ya kita harus hati-hati dengan tumbuhan-tumbuhan yang digunakan untuk minuman. Karena kita tidak tahu apa itu, misalnya ya daun. Kita pikir daun teh, ternyata bukan. Banyak orang ternyata gagal ginjal akut karena minum itu. Iya. Gitu. Iya, Maksudnya teh. Aku pernah mendapatkan kasus beberapa orang, sekitar 25 orang meminum sesuatu yang dijual oleh seseorang karena orangnya kan nggak tahu ya. Kan saya ulangi lagi bahwa untuk identifikasi racun itu kan susah. Harus punya ilmunya, dan maafkan, harus memang betul-betul kompetensi di situ. Sedangkan banyak orang menjual bahan-bahan itu kan tanpa kompetensi itu. Hanya omongannya mbahnya, bapak ibunya gitu kan identifikasinya. Jadi misalnya nih daun nih, ini dulu ibuku ngomong ini bisa loh untuk obat batuk gitu kan misalnya gitu. Sedangkan ternyata bukan daun ini. Bisa kan gitu? Bisa dia salah banget. kira. Bukan salah kira karena identifikasinya dia nggak jelas. Salah daun nih. Salah daun ya. Iya. Jadi akhirnya menjadi sebuah nefrotoksin tadi, gagal ginjal akut. Bahkan ada yang hepatotoksin, levernya hancur. Nah, karena ada bahan-bahan yang seperti itu. Tumbuhan-tumbuhan ini memang ada 5 kelompok utama ya tadi itu yang aku cerita. Neurotoksin, ada yang kardiotoksin juga. Nah, ini aku punya cerita nih. Jadi warnanya, namanya tumbuhan ini mirip-mirip dengan tumbuhan yang sekarang itu di Indonesia populer, warnanya ungu gitu-gitu kan ya. Nah, orang mikir warnanya yang menarik itu tidak beracun. Ternyata kalau kita makan langsung menimbulkan sebuah kardiotoksin. Nah, nama tumbuhan ini Aconitum dalam bahasa Latin. Tapi kan kita nggak tahu itu Aconitum atau lavender kan bentuknya mirip atau bunga telang gitu kan, bunga telang ini. Jadi akhirnya ada kasus tuh dimakan anak kecil, dan anak kecil tuh mengalami sebuah gangguan jantung. Ternyata kardiotoksin ternyata Mas golongan Aconitum. Oke. Jadi memang tumbuhan-tumbuhan beracun banyak sekali di Indonesia. Yang saya tahu ini Sri Rejeki itu. Nah, ya. Itu katanya daunnya kalau misalnya disobek itu ada kayak jarum-jarum gitu ya. Jarum mikroskopis.
ya. Tapi memang unsur racunnya kan memang harus diteliti lagi ya. Iya, iya. Dan itu yang agak susah karena harus dicoba di hewan. Kan nggak mungkin dicoba di manusia tuh Mas. Iya benar. Nah, itu. Jadi Iya. memang riset toksin itu ya agak agak susah meskipun bahan toksinnya banyak di Indonesia. Kalau misalnya mau riset itu sama saya sampai kita mati nggak habis itu. Nggak habis ya, terlalu Iya, banyak ya. Terlalu Saya banyak. kagetnya juga yang Sri Rejeki itu karena banyak di rumah-rumah tuh Iya. ternyata. Di rumah gua ada sih Tri Di rumah Rezeki ada ya? Dan Oh. itu sangat berbahaya kalau ditelan sama balita gitu Itu dok katanya. sama dengan aconitum itu warnanya ungu, dipikir orang bunga telang, dibikin lavender, Bener. ternyata aconitum. Jadi akhirnya dia mengalami sebuah kardiotoksin, Jantung. kerusakan jantung. Berarti sebagai orang tua ya harus belajar juga yang kayak gini-gini ya, karena anaknya Saranku nanti- untuk ibu-ibu atau bapak-bapak yang punya anak-anak fase oral, karena Iya. anak-anak itu ada yang fase oral Jadi segala pas sesuatu mulut. dimakan kan. Nah, itu harus berhati-hati, Iya. apalagi kalau dia makan tumbuhan Waduh. gitu ya. Kalau nggak tahu mending jangan deh ya gitu ya. Iya, Gila jadi ya, mending tumbuhan. apa yang dimasukkan mulut diambil dulu sama apa dibuang dulu. Iya, foto tanya AI dulu ya mending. Nah, tadi yang kita cerita soal timbal kan mainan anak-anak juga ya. Iya, Nah, betul. jadi betul-betul sebuah kondisi yang tidak mudah ya untuk Indonesia ya, karena mainan anak-anak siapa sih yang ngecek mainan anak-anak? Betul. Maafkan, kalian ngecek nggak ini sih timbal apa bukan? Enggak dong. Enggak. Ya begitulah ceritanya. Jadi nggak mungkin lah mengecek itu, kecuali memang ada sebuah kayak tadi ya poison center yang mengecek. Soalnya kalau di Malaysia itu kayak gitu, semua barang baru itu dicek sama dia. Oh. Misalnya ya maaf ya, pernah tahu nggak krayon? Krayon. Krayon. Ya? Nah, kalau aku orang Jawa ngomongnya kelir gaje gitu ya. Nah, jadi kan buat nggambar itu. Iya. Timbalnya tinggi loh. Oh iya ya. Yang ada di sini atau di seluruh dunia timbalnya tinggi? Atau Ya, semua. seluruh dunia lah. Karena ada yang memang tidak ada timbalnya, ada kan itu tergantung produsen toh ya. Iya. Oh iya. Nah. Jadi mayoritas timbalnya tinggi. Nah, kebetulan waktu aku belajar di Poison Center, Pusat Racun Negara Malaysia, Penang. Nah, dia itu menunjukkan bahan-bahan apa yang kira-kira berisi timbal. Karena dia tahu di Indonesia itu penelitian itu agak susah. Ya, selama ini kita hanya diberitahu mainan anak-anak, kemudian bahan-bahan rumah tangga kayak tadi ya, Iya. apa penggorengan lah, apa perbusan gitu-gitu ya, presto gitu-gitu. Nah, waktu ditunjukkan itu krayon, aku stres, pensil warna aku stres. Karena itu semua ada di sekitarku dan anak-anak. Anak-anak Itu penggunanya. anak-anak semua lagi. Itu yang bikin pusing. Iya. Iya. main. Nah, jadi memang kita harus berhati-hati gitu. Kalau kapur gimana? Nah, itu dia. Sebetulnya kapur tidak menimbulkan karena tidak mengandung timbal ya. Tapi kan kita nggak tahu ya kapur warna-warni isinya apa ya. Gak ada di itunya, kotaknya itu isinya. Kalau kapur barus gimana dok? Sama, racun lagi. Terutama kalau dimakan naptalen. Naptalen itu toksin. Sengaja Aduh, itu, Pak. Aku punya pasien loh. Iya, keracunan naptalen dia memang sengaja ya. Sengaja. Minum 100, nggak minum sih, menelan 100 naftalen. 100. Gila. Ya begitulah. Tapi memang kalian tahu ya, membau saja kan inhalasi Iya, toksin, apalagi kalau dimakan ya. Jadi memang bahan racun sangat banyak sekali. Termasuk racun kimia rumah tangga itu ya. Nah, minum air kelapa hijau untuk detox gimana? Ya Fakta itu atau dia. hoax? Banyak orang segala hal dikasih kelapa hijau. Gigitan ular kasih kelapa hijau. Sebetulnya kelapa hijau bukan antitoksin kan? Oh, Maksudnya cara identifikasinya, misalnya orang kegigit ular gitu kan, dia mesti tahu kan. Maksudnya kita mesti taw kan ular apa Ular yang apa? ngegigit kan. Iya. Gampang, kan Oh, ada itu alatnya. gampang. Apa hubungan PTM dan keracunan? PTM itu penyakit tidak menular. Nah, keracunan. Wih, ada hubungannya, Mas. Karena hampir semua penyakit tidak menular itu bisa disebabkan oleh racun. katanya dunia sedang mengalami ancaman besar yang bernama superbug yang bikin tubuh kita tuh kebal sama obat terutama antibiotik. Ya, itu kan akibat manusia itu tidak rasional menggunakan antibiotik kan. Kalian kita tahu sendiri. Tapi ternyata di laut itu banyak hewan dan tanaman yang beracun juga ya. Dok? Banyak. Ya? Saya kagetnya ngelihat yang siput itu. Ya, Namanya apa? corn snail. Corn snail.